Selain ikhfa a'la dan adna, selain kalau ikhfa a'la tadi adalah ta, dal dan to, kemudian ikhfa adna tadi qaf dan kaf. Lah, selain itu, selain yang 5 itu berarti jumlahnya 10, namanya ikhfa ausat, tengah-tengah. Tengah-tengah antara a'la dan adna itu namanya ikhfa ausat. Artinya sama antara gunnah dan ikhfa'nya, sama antara idhar dan idghamnya. Jadi ketika bertemu dengan selain huruf 5 di atas, selain ta, dal, do, kaf dan qaf, maka membacanya adalah sama antara gunnah dan ikhfa'nya, sama antara idhar dan idghamnya, tengah-tengah. Ausat itu artinya adalah tengah-tengah. Contohnya ketika bertemu dengan sa, mansuron, tidak mansuron tapi mansuron. Syihabun saqibun min ju'in, membacanya tidak min ju'in, tidak min ju'in tapi min ju'in. Sarahan jamilan, membacanya tidak sarahan jamilan, tidak sarahan jamilan, bukan, tapi membacanya tengah-tengah. Nah, ya tengah-tengah, sarahan jamilan, persiapan ke huruf setelahnya. Min zalika, ketika bertemu dengan zal, contohnya min zalika, bukan min zalika, bukan min zalika tapi min zalika. Sawaban zalika, bukan sawaban zalika, bukan sawabang zalika tapi sawaban zalika. Ketika bertemu dengan za, min zar'in, bukan min zar'in, bukan min zar'in tapi min zar'in. Sa'idan zalaqon, bukan sa'idan zalaqon, bukan sa'idan zalaqon tapi sa'idan zalaqon. Ketika bertemu dengan sin juga begitu. Min suratin qilan salaman salaman. Ketika bertemu dengan shin, munsyi'una ghafurun syakurun. Begitu juga bertemu dengan shad, mansurun amalan sholihan. Bertemu dengan dot, mamdudin ma'isyatan dongkan. Ketika bertemu dengan zo, yang zuruna zillan zalilan. Ketika bertemu dengan fa juga begitu, ya tengah-tengah, nah antara a'la dan adna, yaitu ausat. Yang zuruna zillan zalilan. Ya, Ustaz dan Ustazah sekalian, demikian penjelasan bacaan ikhfa haqiqi. Jadi itu kita harus pahami bersama. Jadi dari sekian huruf 15 itu bacaannya ikhfa'nya tidak sama. Ada yang dominan idharnya yaitu ta, dal dan to. Ada yang dominan idghamnya yaitu kaf dan qaf. Selain 5 tersebut itu sama, artinya tengah-tengah antara idhar dan idgham. Ya, itu penjelasan lebih detail bacaan ikhfa. Kelihatannya memang remeh selama ini, pokok ikhfa ya bacaan samar gitu aja. Tapi pada prakteknya itu ada perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Terutama dalam bacaan ikhfa hakiki ini ada yang lebih dominan itu lebih menonjol idharnya, yaitu ketika bertemu dengan ta, to dan ta, to, dal, ya. Dan ada yang lebih menonjol atau lebih dominan idghamnya, yaitu ketika bertemu dengan kaf dan qaf. Selain 5 tersebut itu tengah-tengah atau sama antara idhar dan idgham. Demikian Ustaz dan Ustazah sekalian materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.